Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, semangat, luar biasa. Bu Jenita hadir di dalam video ini akan memberikan materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Materi apakah itu? Ya, pribadi Yesus Kristus. Ya, Yesus itu pemenuhan janji Allah loh anak-anak. Ya, ada istilah janji adalah hutang. Setiap janji memiliki konsekuensi yang harus ditepati. Jadi, misalkan anak-anak memiliki janji dengan temannya untuk mengerjakan tugas kelompok. Oh, besok Kamis ya. Nah, anak-anak harus konsekuensi. Hari Kamis tersebut harus datang, harus memenuhi janjinya. Karena janji itu adalah hutang. Ya, Allah sejak semula menciptakan segala sesuatu baik adanya. Setelah manusia berdosa, Allah menjanjikan penebusan. Ya. Janji Allah tersebut kembali diulang lewat perantara Nabi Yesaya ya, yang tertulis di dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Bunyinya adalah seperti ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seseorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan ia Immanuel. Ya, Immanuel artinya Tuhan beserta kita ya. Janji Allah itu terwujud digenapi dalam pribadi putranya yaitu Yesus Kristus ya. Kemanusiaan dan kealahan Yesus ya. Manusia ya kealahan. Yuk, kita gali lebih dalam yuk. Manusia diciptakan secitra dengan Allah ya. Artinya manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Ini sudah kita belajari bersama-sama di materi kelas 7 semester 1. Ya, manusia secitra dengan Allah ya. Oleh sebab itu, dalam diri manusia terdapat dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan secara jasmani dan dimensi ilahi rohani. Keduanya ini ya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi saling ya. Oke. Menurut iman Kristiani, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Menjelma artinya tidak hanya berpura-pura, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia. Tujuan Allah menjelma menjadi manusia adalah karena Allah solider dengan penderitaan manusia. Dengan menjadi manusia, Allah ikut merasakan setiap perjuangan, kesulitan, dan penderitaan yang dialami manusia. Ya, Yesus sungguh manusia,
Tanda-tandanya bahwa Yesus itu manusia adalah Yesus memiliki silsilah dalam keluarga. Yesus lahir dari rahim Ibu Maria. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. Ini nampak tertulis di dalam Injil Lukas ya, anak-anak dapat membaca dan membukanya. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 ya. Dan dikatakan dengan jelas di Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan 7 itu bahwa Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yesus juga mencari nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu. Ini dapat kita lihat di Injil Markus bab 6 ayat 3. Lalu Yesus juga memiliki perasaan seperti kita loh sebagai manusia umumnya, bahwa Yesus merasakan sukacita, sedih, lapar, haus, letih, marah, tidur dan takut. Ia dapat tertawa dan menangis. Dapat dilihat jelas di Injil Yohanes bab 11 ayat 35 ya. Yesus juga ternyata bergaul dengan orang banyak, orang lainnya, sama seperti kita manusia, dan Yesus juga wafat disalib sama seperti kita. Bisa meninggal juga ya. Ini nampak terlihat dari Injil Matius bab 27 ayat 50 ya. Sekarang kita belajar bahwa Yesus sungguh Allah ya. Tanda-tanda kealahan Yesus adalah asal-usul Yesus adalah bersama dengan Allah yang pada awalnya adalah firman. Nampak dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 14 ya. Pernyataan malaikat pada waktu kelahiran Yesus bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dapat dilihat nih di Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20 ya. Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Dilihat di Injil Yohanes bab 10 ayat 3. Lalu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dapat dilihat di Injil Yohanes bab 14 ayat 11 ya. Dan melalui tindakan Yesus membuat mukjizat, mengadakan roti, menyembuhkan orang, ia bangkit mengatasi maut, ia naik ke surga. Ya, ini pernyataan murid bahwa Yesus adalah Mesias dapat dilihat di Injil Matius bab 6 ayat 15 sampai dengan 16. Bahkan roh jahat pun berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Dapat dilihat di Injil Markus bab 3 ayat 11. Jadi, Yesus sungguh Allah, tetapi Yesus juga adalah manusia, yaitu Yesus manusia, ya Yesus Allah. Nah, tanda-tanda kealahan inilah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ya, manusia tidak dapat melakukan mukjizat seperti mengadakan roti juga. Tidak bisa, hanya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi kesimpulannya, Yesus merupakan pemenuhan janji keselamatan Allah kepada manusia. Kehadiran Yesus sudah dijanjikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Seperti tadi ya.
Yesus hadir ke dunia sebagai penjelmaan Allah. Ia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke anak-anak, sampai jumpa untuk belajar kita tentang ini. Tuhan Yesus memberkati. Sayonara.